Makanya saya tahu yang dikeluarkan mahasiswa tadi yang ketawa-ketawa tadi apa? Dana kan? Jangan. Dulu Pak Budi waktu ngelola organisasi kemahasiswaan itu nggak pernah memberikan dana. Ibikers, welcome back to our lovely podcast di Talks with BPM. Nah, pada kangen gak nih sama podcast kita yang satu ini? Karena setelah sekian lama liburan, kita udah lama nih gak ketemu. Apalagi liburannya itu terbilang cepat kali ya selama seminggu. Nah, teman-teman, kira-kira pada ngapain aja sih selama liburan? Biar aku tebak ya. Mungkin ada yang jalan-jalan bareng keluarga, healing-healing bareng teman, atau mungkin di sini ada yang udah nyicil belajar kali ya. Atau di tahun 2000 yang angkatan 2019 udah pada nyicil skripsi nih. Boleh banget ya, langsung komen aja nih di bawah kira-kira kegiatan apa sih yang kalian lakukan selama liburan. Oke deh. Nah, maka dari itu di sini aku mau ngucapin selamat tahun baru 2023 kepada seluruh Ibikers dan juga penonton setia podcast BPM di YouTube. Oke deh. Nah, di sini aku berharap semoga segala kebahagiaan, kesuksesan, harapan maupun impian dapat tercapai di tahun 2023. Oke deh, sebelum kita memulai podcast pada kali ini, gimana kalau kita flashback dulu ya teman-teman ya. Kira-kira apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar tahun 2022? Pastinya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tahun 2022 nih teman-teman. Pasti ada kenangan, memori yang tak terlupakan hingga saat ini. Nah, ada yang suka, ada yang duka, tapi jangan khawatir teman-teman. Justru yang suka duka tersebutlah yang bikin kita kangen akan momen tersebut. Nah, kira-kira pastinya teman-teman juga punya dong harapan-harapan di tahun 2023 yang sekarang ini. Suasana yang baru, semangat baru, dan juga tujuan-tujuan yang baru. Termasuk, apalagi kita ini sebagai mahasiswa pastinya harus memberikan impact yang positif ke depannya. Nah, sebelum kita semakin memanas situasi podcast pada kali ini, gimana kalau kita saling kenal-kenalan dulu nih? Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, di sini aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Amelia dari jurusan Manajemen Angkatan 2020 yang akan menemani kalian membawakan podcast pada kali ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat nih di sini, aku sedang tidak sendiri ya teman-teman ya. Di sini aku ditemani oleh 2 bintang tamu spesial nih teman-teman. Siapakah mereka? Oke, dari sini mungkin aku akan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu ya. Oke, di sini salah satunya itu merupakan salah satu figur penting di kampus tercinta kita, yaitu IB Kwikianggi. Beliau adalah Bapak Budi Widyo Irianto selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, selamat siang nih Pak Budi nih hari ini. Selamat siang. Oke deh, gimana kabarnya Pak Budi nih? Alhamdulillah. Oke, pastinya semangat banget ya Pak mau podcast saat ini. Menghadapi tahun 2023 Betul. kita harus lebih semangat dari tahun sebelumnya. Betul. Ya. Kita bincang-bincang santai dulu aja ya Pak ya. Siap. Oke deh. Nah, selanjutnya nih teman-teman, karena tadi bilangnya ada 2. Nah, salah satunya lagi di sebelah Pak Budi ada generasi penerus IB Kwikianggi. Siapakah dia? Oke deh, teman-teman mungkin di sini ada yang udah kenal atau ada yang belum kenal, sini aku kenalin deh. Oke, di sini ada Kak Anata Pindika Fong atau yang biasa kita sebut dengan Ko Pepin. Halo Ko Pepin. Halo semuanya, apa Gimana kabar? nih kabarnya hari ini nih? Luar Biasa. Oke, mantep banget ya, semangat banget nih di sini. Oke deh, teman-teman. Karena kita udah berkenalan dengan kedua bintang tamu spesial kita, gimana kalau kita langsung aja let's get down to our podcast. Don't forget to grab your snack and enjoy. Oke deh. Nah, Pak Budi, Kak Pepin, aku penasaran nih, gimana kalau kita cerita-cerita sedikit dulu kali ya, kita flashback ke tahun 2022. Di mana tahun 2022 ini merupakan masa peralihan dari kegiatan belajar mengajar kita nih. Yang awalnya tadi kita online, kegiatan belajar mengajar semua melalui laptop, apa-apa Zoom gitu. Ketemu dosen juga Zoom, apa-apa layanan semuanya dilakukan secara online. Nah, tapi tiba-tiba ada berita kalau misalkan kuliah 100% offline. Waduh, kelihatannya menggemparkan sekali ya di kalangan mahasiswa pada saat itu. Apalagi mungkin ada yang grogi ketemu teman-teman, apalagi juga dari event-event ormawa yang tadinya kegiatan dilaksanakan secara online sekarang tiba-tiba udah offline. Oke deh. Nah, maka dari itu nih, aku mau tanya-tanya dulu ke Pak Budi dulu kali ya. Kira-kira ada nggak sih Pak di tahun 2022 yang menurut Bapak ini kegiatannya ini tidak terlupakan gitu selama di tahun 2022, baik dari event ormawa atau kegiatan kampus? Baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita lihat flashback kembali tahun 2022 ya,
Sebenarnya kan dua-dua itu di awal itu kan kuliah masih online. Saya selalu sebagai penanggung jawab di bidang akademik tentunya mengevaluasi bagaimana pelaksanaan online yang selama ini kita lakukan. Jadi kalau kita lihat peristiwa mulai Maret tahun 2020 ya, itu kan pandemi masuk. Betul. Seperti tidak ada kesiapan dari kita ketika kita menghadapi itu. Betul. Padahal kami sudah mempersiapkan itu. Jadi pembelajaran yang sifatnya online maupun online kami sebenarnya sudah siap. Hanya masalahnya adalah anak-anak waktu itu saya kagetnya adalah anak-anak belum siap sekali. Nah, belum siapnya apa? Hardware-nya yang belum siap, laptopnya, alat perangkat-perangkatnya pembelajarnya itu nggak siap, sehingga menyebabkan sedikit terganggu. Tapi alhamdulillah bisa kami lalui, ya kan? Kemudian 21 full ya, kita Betul. kuliah online walaupun sedikit sekali dua kali kita coba untuk hybrid, tetapi ternyata tidak efektif ya. Kemudian kami evaluasi. Nah, sehingga momen yang tahun 2002 yang saya tidak terlupakan buat saya, yaitu ketika keberanian kami di kampus ini untuk memaksakan diri mahasiswa kuliah dengan offline. Ya, ternyata banyak anak-anak yang menyambut. Ya, jadi saya tanya, "Ya Pak, sudah bosen, boring banget di rumah." Ya kan? jadi saya paham betul bagaimana proses pembelajaran yang sifatnya online ya. Anak-anak itu apalagi kalau kameranya dia off. Bisa jadi dia menyala komputernya, tapi mungkin dia sedang antar maminya ke belanja atau apa kemana pun nggak tahu, atau tidur kembali. Itu udah kami curiga. Saya evaluasi semuanya dari proses pembelajarannya, dari dosennya mengajarnya. Kemudian ujiannya bagaimana, kami paham betul. Tapi itu memang kondisi, mau tidak mau harus kita hadapi. Tapi oke lah, maka di pertengahan saya nekatkan itu kan. Ketika memasuki di semester ganjil, saya diskusi dengan Pak Rektor, dengan teman-teman semua di bidang akademik, Kaprodinya. Mau tidak mau kita putuskan. Ya, jadi model perkuliah kita kombinasi awal-awalnya. Kemudian kita putuskan untuk sifatnya adalah blended learning. Blended learning itu bukan hybrid ya. Blended learning itu adalah memang kuliah berapa persen, 50% datang. Ya kan? Yeah. Kemudian setelah 50% online, ya kan? Itu dari percobaan tahun 1. Ternyata nggak efektif, ya udah masuk aja semuanya. Di tahun 22 kan? Masuk. Ternyata disambut. Dan saya sekaligus secara pribadi sebagai penanggung jawab di Ormawa ya, senang karena apa? Ormawa bisa melakukan aktivitas dengan normal. Dan mereka juga sangat senang. Apalagi kalau kita lihat pelaksanaan PKK kemarin ya, disambut dengan ini ya, dan ternyata susah ya. Jadi karena saya pikir kan penyakit itu kan memang kan dulu waktu pertama kali ada malaria ya. Betul. Kita juga kaget gitu kan ya, tapi sekarang kemudian ada lagi flu. Dulu flu juga pakai masker. Jadi COVID pun sama, lama-lama Tuhan menciptakan kita ini kan untuk menyesuaikan apa yang terjadi. Kalau jadi biasa akhirnya menjadi custom kan. Ya, jujur aja saya itu kalau sekarang kalau pakai masker menjadi suatu aneh. Ya kan? Karena kan ya, yang penting jaga kesehatan. Gitu. Jadi itulah kenangan yang tidak terlupakan di tahun 22, bagaimana keberanian kami ya untuk memutuskan tanpa melanggar aturan dari pemerintah yang utama ya. Karena bagaimana juga kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Yang penting prokes dijalankan, kita siapkan semuanya mulai dari tempat cuci tangan ya kan. Kemudian untuk hand sanitizer-nya kita siapin semua di kelas-kelas. Nanti itu berjalan dengan baik. Itulah kenangan yang tidak terlupakan ya. Semangat terus tapi jaga kesehatan juga. Itu yang saya harapkan dari anak-anak itu ya. Supaya Ormawa juga bisa menjalankan kegiatan yang baik. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Budi nih atas mungkin peristiwa yang tidak terlupakan versi Pak Budi. Biar saya rangkum dulu ya kali ya Pak ya. Nah, pada tahun 2020 itu benar sekali kata Pak Budi ya. Apalagi saya waktu itu baru masuk nih. Saya merupakan angkatan 2020, merupakan angkatan Corona waktu itu. Baru 1 semester kan. Betul. Ya? Kan? Masuk langsung online. Nah, kita juga bingung, bukan cuma kampus saja yang bingung akan hardware-nya, laptopnya. Mungkin di sini teman-teman juga karena online langsung beli laptopnya gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 2021 saya juga ingat waktu itu full online, masih belum bisa ketemu teman-teman juga, apalagi yang teman-teman yang ikut organisasi pun juga mungkin akan relate kali ya, atau mungkin pada saat kegiatan belajar mengajar mungkin teman-teman juga relate, ada yang suka tinggal kelas nih, ayo ngaku nih teman-teman nih, langsung aja komen ya siapa nih pelakunya nih. Udah terdeteksi itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu itu Pak Budi dari tahun 2020 sampai tahun 2022, apakah itu Pak Budi juga ikut mengajar juga nih selaku warek? Kan gini ya, jadi kewajiban dari siapapun yang mendapatkan amanah sebagai
pengelola manajemen ya, Warek itu punya kewajiban untuk minimal 1 kelas. Ya, supaya apa? Kita itu tidak lupa bagaimana ngajar dan kita mengetahui proses pembelajaran yang benar-benar real dilakukan selama masa itu. Jadi jangan sampai kita hanya ngontrol saja tapi tidak tahu permasalahan di lapangan. Nah, dengan mengajar itu kita tahu keluhan dari mahasiswa seperti apa, keluhan dari dosen bagaimana, hardware yang tersedia seperti apa. Jadi benar-benar kita tahu sehingga mudah untuk menyelesaikan kalau terjadi masalah-masalah. Kita tahu akar permasalahan dari persoalan yang muncul pada saat itu. Itu sehingga mudah penyelesaiannya. Betul. Mungkin dari sisi Pak Budi juga bisa melakukan pendekatan secara langsung ya dengan mahasiswa ya. Nah, saya juga penasaran nih. Tadi tahun 2022 Bapak sempat mention itu waktu kita baru masuk nih ke offline, tiba-tiba 100% segalanya dipaksakan offline. Nah, jujur saya di situ cukup grogi juga ya. Aduh gimana nih, baru masuk langsung ketemu teman-teman baru gitu kan. Rasanya kayak aduh masih canggung, terus juga di kelas diem-dieman gitu. Nah, itu juga saya juga sempat merasakannya. Mungkin teman-teman juga nggak sendirian kali ya, di sini juga ada saya yang merasakannya. Nah, kemudian juga sempat ada PKK 2022. Nah, siapa nih teman-teman yang turut berpartisipasi menjadi maba ataupun menjadi panitia? Wah, itu meriah sekali ya. Walaupun hanya diselenggarakan selama 2 hari, karena kita harus mematuhi protokol dari pemerintah juga. Nah, mungkin kalau misalnya tadi Bapak bilang kalau pakai masker sekarang aneh, tapi kalau menurut saya sekarang kalau nggak pakai masker tuh insecure gitu jadinya bahasanya. Oke. Bukan, maksudnya aneh begini, jadi mengganggu ya. Jadi sebenarnya itu kalau kita memang pas lagi ini situasi harus pakai masker, kan? Jadi itu karena sudah menjadi kebiasaan itu kan. Jadi anehnya itu kalau lihat kok aneh sekali pakai masker lagi sekarang. Karena situasinya menurut saya ya, apalagi pemerintah sekarang udah mencabut kan. Jadi yang penting kita tahu lah, kalau tahu diri. Ketika kita sedang sakit, sedang apapun ya sebaiknya kita pakai masker karena penyakit ini kan menular ke menular. Jadi jangan sampai kita mendolimin orang teman-teman sekitar kita ini. Jadi itu aja intinya ke sana itu. Jadi kalau kita merasa sehat ya udah, nggak apa-apa. Yang penting jaga kesehatan itu yang penting. Ya. Kira kita harusnya kita tahu batasan aja ya. Tahu diri lah ya. Oke deh, makasih Mbak Budi nih untuk ceritanya nih dari tahun 2020 hingga 2022 versi Pak Budi. Nah, sekarang aku mau tanya nih, versi Kopepin gimana nih? Ada nggak sih peristiwa yang tidak terlupakan versi Kopepin atau momen-momen yang mungkin masih Kopepin ingat hingga sekarang? Ya, tahun 2022 kayak Amel sempat ngomong ya. Ada perasaan insecure, apalagi berat badan kan naik kan kita kan selama pandemi makan di rumah nggak ada yang ngeliat gitu, enggak lah. Tapi di samping itu kita senang banget sih Pak, bener kata Pak Budi bahwa kita sangat menyambut kesempatan kita di sini untuk beraktivitas organisasi secara offline. Itu paling utama menurut saya sendiri, yaitu adalah interaksi sangat jauh lebih gampang karena kita kan ketika online kan nggak ada interaksi, kita ngobrol di chat juga yang ngobrol di chat sebatas chat bisa apa sih Pak gitu kan, kita kirim stiker juga nggak yang sampai impactful ketimbang kita bisa bener-bener ketemu tiap hari di kantin kayak bahkan sehari lebih dari sekali gitu kan, ngobrol lagi ngapain, mendekatkan diri sama anggota-anggota Ormawa khususnya ya, itu tuh jauh lebih gampang gitu. Dan itu menurut saya pribadi juga bagian integral dari kita growing di Ormawa tuh di situ gitu loh. Kita bisa berinteraksi sama orang, bisa tahu oh kita ngomong sama si A tuh begini loh, ngomong sama si B tuh gini. Online kita ngomong sama laptop tuh apa? Ya kan sama aja gitu maksudnya. Kan gitu. Jadi itu yang bikin kita kenapa sangat welcome gitu. Wah, akhirnya kita bisa loh langsung datang ke kampus, ngadain acara, seminar mungkin yang donor darah dan lain-lain itu karena itu mungkin ya. Koordinasinya lebih mudah. Itu juga Pak. Kita biasa chat juga nggak dibalas, ini kita langsung ketemu langsung, ngobrol-ngobrol gampang gitu. Keputusan cepat diambil. Iya, ya kan? Jauh lebih gampang, jauh lebih cepat itu. Dan itu yang ya itu mungkin kesan kita dari Ormawa pertama kali offline di 2022 di Biku Candy gitu ya. Betul. Ya, mungkin gitu sih. Oke deh. Kira-kira kalau boleh tahu ada nggak sih yang event yang tidak terlupakan gitu menurut Kopepin di tahun kemarin? Banyak sih, nggak ada yang kita lupa sih salah sebenarnya. Nggak ada yang kita lupa. Cuman mungkin ketika opening awal-awal gitu ya, bahkan ini ada acara namanya Bifora. Bapak juga ingat kan Pak? Iya, itu acara kita kolaborasi dari beberapa UKM, bahkan Hima juga ikut kan Pak.
Itu kita buka dialog bareng Pak Budi juga saat itu, dan Iya. juga antar Ormawa juga bikin kita acara sedemikian rupa untuk dalam artian membuka ini loh, ini potensi kita loh. Dan itu yang kita lihat dari peserta maupun panitia. Saat itu kan panitianya digabung dari Betul. beberapa Ormawa kan gitu. Oh ternyata si ini anak Rohis, sorry itu kita sebut merek aja, Iya, nggak apa-apa betul. ya. Anak Rohis, anak CMA tuh potensinya ini loh, kita bisa mengembangkan loh, ntar nextnya ada acara ini itu tuh bisa loh gitu. Jadi itu pembukaan yang bagus buat menyambut kegiatan Ormawa ketika offline gitu, bahwa potensi di IBQ Kianggi dari mahasiswa pengurus ataupun mahasiswa organisasi itu tinggi gitu, dan ya potensinya besar lah buat terus dikembangkan gitu. Dan itu yang bisa dibilang menginspirasi kita sampai sekarang gitu ya. Salah satunya adalah Bifora tadi. Kalau dari aku sendiri kan, aku dari UKM sosial juga jauh lebih gampang buat kita ngebantu orang yang bencana gitu kan. Misalnya kita dengar oh ada kebakaran di sini misalnya, atau ada contoh gempa Cianjur yang kemarin kan, kita dengar oke, langsung kita ke kelas-kelas, kita buka donasi. Dulu online gimana kita ke kelas-kelas kan, Iya, buka donasi sulit kan gitu, kelas-kelas ke kantin dan lain-lain, orang berdonasi dan antusiasnya juga tinggi kan. Jadi untuk kita berbuat baik ngebantu orang juga gampang gitu. Betul. Dan itu yang menurut aku sedikit dari hal-hal yang bikin kita terkesan gitu, dan cukup menginspirasi lah sampai sekarang gitu, sampai 2023 ini gitu sebetulnya. Oke, Iya. aku cukup setuju nih sama Ko Pepin. Waktu awal-awal Ko Pepin bilang yang tadinya kita online sekarang jadi offline ini kayak mempermudah sih, Betul. mempermudah komunikasi kita. Karena kalau misalkan waktu online, kalau misalkan lewat chat, misalkan ada kebutuhan sama si A gitu ya di dalam organisasi, mau minta tolong ini dong, terus ternyata di ghosting gitu kan. Nah itu kan udah ya kebiasaan yang lumrah lah di mana-mana. Nah mungkin teman-teman ada juga nih yang jadi korban ghosting juga nih, boleh banget ya langsung cerita ya. Oke, nah kemudian untuk event Ormawa yaitu Bifora ya untuk mengawalinya. Nah dari situ tuh kita bisa ngelihat bahwa ternyata dari melalui event ini tuh kita bisa mengembangkan kerjasama sesama Ormawa. Terus juga adanya inovasi-inovasi baru yang mungkin bisa kita jadikan proker nih untuk kedepannya. Betul. Ya seperti apa? Betul. Oke. Nah kemudian juga aku tertarik nih, kira-kira waktu itu event dari Bosos ini, apalagi kalau misalkan Ko Pepin ini kan dari perwakilan dari UKM sosial ya teman-teman ya, kalau belum tahu. Nah event dari sosial ini ada nggak yang kelihatannya tuh paling ramai lah target audiensnya waktu itu, atau target acaranya? Ya kalau buat acara sih sebetulnya banyak ya, dari acara internal pun juga ada. Misalnya paling seru sebenarnya PKK yang kemarin PKK, tuh, oh PKK, iya, dan kita PKK. juga ada ngadain camping bareng kan. Itu sangat tidak mungkin terjadi ketika pas online dan bisa kita realisasikan ketika offline yang kemarin gitu. Jadi lagi-lagi hubungan sama anggota-anggota juga jauh lebih mudah kan. Satu, untuk eksternal ya tadi dicontohkan, kita kirim bantuan juga jauh lebih gampang gitu. Buat kesana kemari, buat raise awareness itu nggak tahu ya. Kalau online kan di IG orang juga scroll ya, udah scroll aja gitu kan. Kayak menurut saya pribadi kurang impactful. Dan itu yang bisa kita tingkatkan dengan adanya offline ini gitu. Dan untuk acara-acara seperti donor darah pun juga bisa akhirnya kita realisasikan lagi setelah sekian lama ya Pak ya. Dua kali kan? Dua kali di tahun itu. Akhirnya kita bisa realisasikan dengan izin dari kampus juga, dengan support penuh juga kan. Kita bisa lah membantu pihak PMI untuk mengumpulkan darah buat mereka yang ngebutuhin. Itu dari acara-acara BOSOS yang lumayan inilah ya, oke lah ya gitu. Oke, mantap banget nih. Justru kalau waktu offline ini justru lebih banyak bisa berbuat kebaikan lah intinya istilahnya. Betul. Keren banget sih. Waktu donor darah juga sebenarnya aku cukup sering dengar tuh waktu itu promosinya. Waduh, donor darah nih lagi di lantai 4 ya kalau nggak salah ya. Iya. Waduh, rame ya waktu itu ya. Ikutan gak Mel? Takut jarum. Nggak bisa. Aduh. Wah. Lain kali deh, lain Oke, kali. oke. Oke, mantap. Udah adain lagi ya kok ya? Bisa. Oke, thank you Khusus, deh Ko Pepin. VIP. Ya itu khusus buat Amel nanti kita bikin. Oke. Paling tidak 3 bulan sekali. Nah, boleh. Anemia nanti Pak. Enggak, kan memang siklusnya lebih baik itu. Bagus ya. Bagus. Memperlancar peredaran darah ya katanya. Buat yang donor juga bagus, yang terima donor apalagi sudah Apalagi, terima kasih. betul. Berkah lah. Iya. Oke lah. Nah sekarang aku mau beralih lagi ya ke Pak Budi ya. Ya. Nah kalau dari Pak Budi nih,
sekarang kita kembali lagi ke tahun 2023. Ya. Kira-kira ada nggak sih terobosan baru yang ingin Bapak jalani di tahun 2023, baik dari sistem Ormawa atau dari kampus atau yang lainnya? Oke, baik ya. Kita ini kan setiap tahun penggantian tahun di tahun ke-22 atau 23 atau tahun sebelumnya, yang orang mengatakan dari setiap 1 Januari akhir tahun itu selalu kita melakukan evaluasi, ya kan? Walaupun di tahun akademik per bulan itu tahun akademiknya adalah dimulai dari yang September sampai dengan Agustus, tetapi mau tidak mau mengikuti acara pemerintah kan, anggaran pemerintah kan. Jadi setiap akhir tahun kami evaluasi. Sebagaimana yang kami selalu sampaikan kepada semua Ormawa ya, pengurus Ormawa dari awal ketika kami memutuskan di pertengahan 2022 sebelum acara PKK kan, saya sampaikan bahwa di semester genap 21-22 telah saya canangkan saya latihkan mereka untuk mulai kampus. Masih ingat ya, ya ketika itu saya paksa tolong dong kalau ada latihan-latihan apapun masuk ke kampus. Karena apa? Program kerja kami di kemahasiswaan terutama itu adalah melakukan reorganisasi. Karena saya yakin mahasiswa itu selama pandemi terutama Ormawa lupa. Ya kan? Lupa bagaimana berkegiatan, menjalankan Ormawanya, berorganisasi, betul nggak ya? Iya, betul. Makanya ketika tahun 22 awal itu adalah landasan Ormawa untuk menuju ke 3 hal, yaitu bermutu, unggul, sama berdampak. Ini adalah merupakan cita-cita kami semuanya. Bagaimana menciptakan mahasiswa yang Ormawa yang unggul, bermutu ya, bermutu dulu kan? Iya. Maka paling tidak organisasi dibenahi. Mulai dari Mulai dari visi misi dari masing-masing Ormawa. Coba lihat. Untuk macam visi misi, bagaimana program-program kerjanya, strategi yang harus dilakukan. Kan itu kan dilakukan. Maka saya sarankan kepada semua teman-teman Ormawa kan ya, tolong saya tekankan sekali lagi, Ormawa itu adalah kegiatan dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ya kan? Kampus hanya memfasilitasi. Itu dilemahkan undang-undang. Ya kan, Undang-Undang Nomor 12, ya kan, nanti dilihat pasal 35, ya kan, dilihat itu ya. Kemudian Kemendikbud, Peraturan Kemendikbud Nomor 3 tahun 2020 itu dilihat. Jadi kampus hanya memfasilitasi, ya kan, maka Ormawa mengembangkan diri. Nah, maka saya sebagai pembina ya tentunya saya mengajarkan pada mereka bagaimana mereka itu berorganisasi dengan baik. Betul. Maka dari segi administrasinya paling tidak organ-organnya itu disusun dengan baik supaya efektif. Aturan mainnya, SOP-nya dan semuanya itu. Karena Pak, Ormawa ini adalah tempat pembelajaran mahasiswa untuk belajar manajemen. Betul. Ya kan, mengelola, ya kan, mulai dari kan simpel ya, pelajaran mata kuliah manajemen itu kan POAC kan. Bagaimana sumber perencanaan, ya kan, melakukan organisasinya, melaksanakan, melakukan evaluasinya, controlling di situ kan, itu mereka dilatih. Makanya reorganisasi. Maka saya evaluasi. Maka mulai tahun akademik kemarin ya 22-23 pembina saya rubah kan mulai akhir kemarin. Yang selama ini pembinanya adalah per UKM 1 dosen. Iya. Ya kan? Betul. Iya kan? Maka saya ganti sekarang. Kita klaster kan? Ya kan? Mahasiswa itu kan bakat minatnya macam-macam kan ya. Kalau kita lihat mahasiswa misalkan ada yang suka olahraga, berarti kita klaster. Jadi pembinanya nanti kita pilih pembina yang paham betul bagaimana meningkatkan kompetensi mahasiswa tadi, meningkatkan bakat minatnya itu dalam olahraga. Di bidang kesenian, ya ada klaster sendiri. Nah, kalau ini mereka saling berkolaborasi antara UKM-UKM yang sama-sama dalam klaster tadi, kan enak, ya kan? Pembinanya satu, sehingga kemana-mana. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya lagi terobosan lagi yang saya lakukan ada apa? Yaitu sesi birokrasi. Seperti apa? Ya, birokrasi. Ini saya pangkas kan. Selama ini harus ngajukan surat, harus melalui ini, terlalu lama. Iya. Contoh deh ya, maaf ya, UKM yang urusan keagamaan. Ya kan? Saya kan melihat, rohis apakah ketika Jumatan itu apakah izin menggunakan masjid? Ya kan? Tapi UKM yang lain, masa nggak boleh? Iya. Nah, ya kan? Harus itu ruangan yang tetap dipakai. Kan kita putuskan kan ya, bahwa mahasiswa IB, seluruh IB ini setiap hari Jumat jam 12 sampai jam 2 itulah waktu mahasiswa kita untuk melakukan kegiatan ibadah. Maka kampus berhak memfasilitasi. Iya. Ya,
karena yang rohis sudah ada masjid, ya udah. Tapi yang lain kan belum ada kegiatan, maka tempat-tempat itu yang di basement itu, ya udah. Ini adalah untuk rohis ini, untuk rohis apa, untuk UKM ini, bisa ada Dharma Arta dan macam-macam itu semua ada. Nah supaya fair kan ya, jadi nggak perlu izin, masa izin terus mau ibadah kok izin. Jadi itu makanya itu salah satunya. Hal-hal itulah yang kami lihat tidak efisien dan tidak efektif, maka kami lakukan. Dan ini berjalan, makanya saya melakukan apa? Reorientasi organisasi ini, mengkaji pembinanya, birokrasinya ini kamu. Dalam rangka apa tadi? Untuk menciptakan UKM yang unggul, UKM yang bermutu ya. Nah kalau bermutu nanti unggul. Nah tinggal target saya di tahun 2023 ini bagaimana mahasiswa Ormawa ini bisa unggul nanti, ya kan? Makanya nanti caranya gimana saya menciptakan keunggulan? Tadi pagi saya sudah sempat ketemu sama pengurus BPM ya, Judit, tolong dievaluasi. Jangan sampai mahasiswa itu mendaftar sebagai anggota Ormawa tertentu hanya numpang nama, hanya dalam rangka untuk memenuhi SKKM. Betul kan? Ya, saya nggak mau, ya kan? Karena dulu keluhan mahasiswa itu, Ormawa itu, Pak, susah nih mengajak teman mahasiswa IB untuk masuk berorganisasi. Maka SKKM dimunculkan kan? Ya udah, tahun 21 itu saya tempatkan 21. Nah sekarang bagaimana meningkatkan evaluasi? Jadi kalau mahasiswa yang ikut Ormawa ternyata nyampe nama, ya kita evaluasi. Ciptakan indikator penilaiannya apa? Tadi saya katakan keaktifan. Keaktifan contohnya lihatnya dari unsur apa? Contoh, lihat dia sering nggak hadir dalam undangan rapat-rapat, terlibat nggak masuk dalam undangan rapat-rapat. Nah, cuma saya tekankan dalam melakukan penilaian harus objektif ya, jangan subjektif. Sehingga indikator-indikator ukurannya jelas. Makanya kalau mereka hadir kan jelas kan, ada tanda tangan persensi, betul nggak? Ya kan? Ini buktinya Anda tidak aktif. Jadi misalkan selama 1 tahun akademik ini misalkan BPM mengadakan rapat 15 kali. Amel cuma datang sekali, ya nggak aktif, nggak kasih sertifikat gitu ya kan. Jadi kan itu saya berikan contoh tadi indikator. Tapi ingat ya, ukuran-ukuran itu jangan Pak Budi yang membuatkan. Ya, nanti kan berarti Ormawa milik Pak Budi. Ya, nggak boleh kan, karena apa, Ormawa itu milik mahasiswa. Jadi itu kami harapkan itu. Jadi marilah ide-ide itu dari mahasiswa, tapi jangan dari saya. Saya hanya memberikan apa ya, kasih triggernya aja gitu ya. Oke, mari kita semangat itu. Nah, makanya ke depannya tahun 23 ini saya harapkan banyak UKM-UKM yang mengadakan perlombaan untuk menunjukkan prestasi jika unggul. Ya kan? Maka saya harapkan itu. Maka program-program kerja tolong dievaluasi yang kemarin. Bukan berarti yang kemarin tidak baik, tapi kita harus lebih baik lagi tahun 23. Maka diadakan lomba, ya, lomba internal, kalau belum lomba nasional. Ya syukur-syukur lomba internasional, kan internasional bisa mudah, misalkan dengan anak-anak misalkan Libang, itu bisa potensi itu, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi itu harapannya. Tadi unggul sudah ya, mutu sudah unggul. Nah, unggul ini harapannya dampaknya berdampak. Kalau udah unggul nanti bagaimana dampaknya? Dampak itu dari internal dan eksternal. Internalnya adalah apa? Anggota Ormawa. Saya ini kalau masuk UKM Biosos ini kira-kira manfaatnya apa gitu loh. Nah, makanya sebenarnya menggait apa ya, anggota organisasi itu tidak perlu harus dikejar-kejar enggak. Tunjukkan bahwa Ormawa itu, UKM itu bisa memberikan manfaat pada sesuai dengan bidang minat bakatnya tadi. Gitu loh ya. Jadi kalau saya hobinya riset, ada enggak saya bisa mengaplikasikan, ingin mendapatkan pengalaman tentang riset, maka itulah kegiatan-kegiatan Badlibang harus menyampaikan ke sana, program ke sana, sehingga menggait mereka suka masuk datang situ. Kayak itu kan, jadi daya tarik itu pada orang itu kalau dia bisa memberikan manfaat benar. Ya, seperti orang jualan produk kan, iya kan, produk itu kalau saya mau beli, kalau itu bermanfaat saya, kalau enggak ya saya nggak akan beli. Ditawar, dibujuk-bujuk kayak apapun ya, nggak bakal mau, betul kan? Makanya itulah, itu strategi promosi yang dilakukan UKM dalam rangka menggait anggota ya. Kalau anggota semakin banyak, kan berarti kan Ormawa bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat. Itu internal ya. Jadi tujuan orang masuk organisasi, saya bilang kan, ada daya keterampilan di bidang pengelolaan manajemennya, ya, pengalaman bergaul, memahami orang lain, nggak mudah. Terus kemudian cara mengatasi masalah, ya kan? Contoh ya, kemarin ada beberapa anak UKM ya mengatakan, waduh gimana sih Pak,
jadwal ini kok dirubah, padahal saya sudah begini-begini. Nah, itu nggak boleh begitu. Karena apa? Ada faktor eksternal yang bukan dalam kendali kita. Betul. Maka kepandaian kita, ya, keterampilan kita dalam menyesuaikan lingkungan itu yang paling penting. Gerak cepat, apalagi kemampuan teknologi yang demikian cepat, maka saya harapkan teman-teman Ormawa ini bisa juga, ya kan, bisa lebih cepat menyesuaikan lingkungan, kan gitu kan. Sekarang sudah offline kan, Oke lah, adakanlah kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka saling untuk meningkatkan bagaimana keberdayaan daripada si UKM-UKM ini. Itu berdampaknya nanti berdampak pada eksternal. Eksternal apa? Ya udah. Contoh misalkan, saya seringkali ya ketua anak di bank tadi, saya kenal sebutkan karena ini lebih mudah, ya kan? Tolong dong, Anda selama ini kan melakukan penelitian hanya untuk melihat aspirasi daripada rekan-rekan Anda, mahasiswa di internal. Eksternal dong dilihat. Ada kejadian masalah apa di luar? Lakukan riset di sana. Sehingga hasil risetnya ini bisa memberikan kemanfaat bagi masyarakat. Gitu kan? Contoh lah, nggak jauh-jauh lah. Biosos kan jelas kemanfaat pada dampak luar kan, depan ada kan ya? Ada. Iya kan itu kan. Ini berikan contoh. Jadi ini berarti UKM Biosos sudah memberikan apa? Dampak eksternal ya, luar kan. Internal juga iya, karena mahasiswa yang suka ya bagaimana bersosial dengan baik ya, itu dia bisa mengalihkan apa? Aplikasikan tentang itu keluar. Dan memberikan kan lihat kan bantuan di sini. Oh ini ternyata apa UKM dari IBI. Kan meningkatkan brand dari awareness daripada ini kan ya, UKM-nya juga ya kan, IBI-nya juga kan gitu, itu caranya. Nah itu target saya di tahun 23 ini, marilah kita sama-sama menimbangkan kita, awareness kita tingkatkan hingga kampus IBI menjadi terkenal. Ya kan, kalau itu kan bisa lebih bagus kan. Nah, itu harapannya ke depan seperti itu. Nah makanya nanti kami selalu akan mengevaluasi, setiap bulan kami melakukan meeting-meeting dengan si pihak pembina secara langsung, karena yang interaksi langsung UKM itu kan dengan pembina kan, maka pembina nanti kan, walaupun kadang-kadang saya harus masuk ke UKM untuk mendapatkan informasi secara lebih aktual. Itu yang kami lakukan, jadi mencapai target-target itu harapannya. Oke, makasih Pak Budi. Ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya simpulkan ya, nah berdasarkan saya tadi sebenarnya cukup penasaran dengan kata reorganisasi itu. Nah di sini Pak Budi ini menghimbau untuk agar Ormawa ini aktifnya di kampus, karena kampus ini kan tugasnya memfasilitasi ya Pak ya. Nah kemudian juga di sini juga saya menemukan solusi gitu dari Bapak, kalau misalkan gimana sih kalau misalkan Ormawa itu visi misinya udah bagus, organisasi udah bagus, tapi kalau misalkan SDM-nya ini ternyata kayak belum ada kemauan gitu untuk misalkan turut aktif. Nah maka dari itu di sini Pak Budi memberikan solusi adanya SKKM yang harus dipenuhi. Nah kemudian ternyata dari Ormawa banyak nih yang memberikan feedback kalau misalkan ternyata walaupun udah diberikan ketentuan SKKM ini kan ternyata masih ada yang belum aktif juga nih. Katanya kebanyakan yang masuk organisasi ini cuma buat dapat sertifikat doang. Nah maka dari itu makanya tadi Pak Budi memberikan kriteria-kriteria yang tentunya bisa dinilai oleh masing-masing ketua UKM. Nah kemudian juga dari Ormawa tersebut juga harus memiliki mutu. Nah justru kalau misalkan sudah memiliki mutu, dapat terlihat lah kalau misalkan UKM itu tuh unggul. Kalau misalkan dari UKM tersebut sudah unggul, maka berdampak bagi eksternal. Oke deh. Nah kalau misalkan sudah berdampak terhadap eksternal, tentunya juga harus berdampak terhadap internalnya. Misalkan dari masing-masing SDM sendiri itu kira-kira tujuan saya apa nih ikut UKM ini? Kalau misalkan saya masuk divisi ini misalkan, saya kira-kira dapat keahlian apa sih? Benefit apa sih yang saya dapatkan? Mungkin itu dulu yang utama ya dari SDM-nya dulu. Punya reason untuk join ke organisasi itu. Nah, kalau misalkan dari SDM tersebut, anak tersebut misalkan, oh saya seneng nih, kira-kira dampak apa yang bisa saya hasilkan gitu dari kegiatan ini? Misalkan seperti Bosos tadi bisa memberikan saya ingin berbuat kebaikan, saya senang melakukan ini, makanya bisa memberikan dampak yang baik juga ke orang eksternal. Oke, mungkin saya tambahkan itu yang berkaitan dengan kemanfaatan buat mahasiswa sendiri ya. Di dalam proses pembelajaran kita kuliah ini, tidak semuanya itu bisa kita dapatkan dari ruang kelas. Ya, jadi ada hal-hal di luar ruang kelas, di luar dari apa yang diajarkan dosen itu bisa kita cari sendiri. Yang tidak bisa kita dapatkan itu, contohnya misalkan, ya. Kemampuan kita di dalam mendrive, ya misalkan kita sebagai koordinator, sebagai ketua, itu tidak mudah loh. Bagaimana mendrive dari bawahan itu, staf-staf dari itu, nggak mudah, ya kan? Karena mereka punya karakter yang berbeda.
Nah, kalau dia sudah terbiasa itu dalam ikut organisasi, nanti dia menjalankan perusahaan mudah, mendrive bawahannya. Betul. Ya kan, gitu kan. Manajemen. Ya, kemudian posisi kita sebagai anggota, kita sudah juga tahu karakter pemimpin itu bisa berbeda-beda. Sehingga bagaimana tujuan kita kan, tujuan organisasi itu bisa tercapai, betul nggak ya? Betul. Kalau tujuan tercapai kan, bagaimana caranya? Kalau kita nggak suka sama pemimpin, ya jangan langsung kita melawan. Nggak boleh, karena tujuan kita adalah organisasi ini harus jalan. Tapi bagaimana kita mengendalikan diri, ya kan? Yang penting sasarannya tujuan perusahaan. Kecuali kalau misalkan ketuanya itu menyimpang dari tadi ADRT daripada organisasi, itu beda lagi, ya. Tapi kalau sudah melalui ADRT-nya, ya kita harus ngikutin. Tetapi kita berikan saran-saran, pendekatan yang baik dalam rangka untuk mencapai. Ini tidak mudah didapat di kelas, nggak ada. Ya kan? Cara interaksi dengan kawan, memahamilah karakter dari kawan-kawan ini. Karena kalau dia itu adalah mahasiswa kupu-kupu yang biasanya disebut ya, mahasiswa kupu-kupu itu hanya kuliah pulang. Maka walaupun IPK-nya 4, kalau kerja nanti juga kebingungan. Kalau kerja itu tidak hanya dibutuhkan oleh IPK 4. Kenapa? Mahasiswa itu lulusan itu harus menguasai 4 aspek kan. Ya, aspek sikap. Itu adalah bagaimana ya kita berakhlak mulia, ya, kalau punya amanah itu harus dijalankan, ya, bisa dipercaya, ya kan, bisa menghargai orang lain, ya, kita bisa berbeda tapi kita hargai orang-orang lain, gitu ya, memahami itu yang penting, ya kan, itu aspek sikap. Aspek yang kedua adalah aspek apa? Penguasaan pengetahuan. Itu memang diperoleh di kelas, tapi sekarang kan kita belajar di Google kan mudah. Pak Budi aja nggak belajar IT aja, bongkar laptop gimana caranya, kenapa itu bongkar dari YouTube ya, banyak sekarang ilmu bisa mudah, sangat mudah itu ya, pengetahuan itu. Tetapi keterampilan tadi, keterampilan sifatnya umum dan keterampilan khusus, ini keahlian. Itu hanya didapat dari apa? Dari Ormawa. Ya. Pak Budi bisa begini ini karena apa? Dulu Pak Budi juga ikut terjun dalam lapangan langsung. Organisasi kemahasiswaan mulai dari Menwa, resmen mahasiswa, kemudian dulu ada Pramuka, kemudian dulu ada BEM, ya, Dema. Kalau dulu Dema ya, Dewan Mahasiswa. Kemudian dirubah menjadi BPM Senat. Itu semua Pak Budi jalanin. Dan ternyata manfaatnya sangat banyak. Itu makanya itulah, ayo teman-teman semua ya, mahasiswa yang selama ini belum bergabung dengan Ormawa, silahkanlah. Banyak pengetahuan yang bisa diperoleh. Ya kan, keterampilan ini itu harus benar-benar praktek, ya kan, ya kan, benar kan, kita menjabat tugas, tanggung jawab, organisasi itu, membuat report gitu. Karena apa? Saya temukan para mahasiswa itu kalau membuat surat itu nggak bisa membuat surat, ya kan. Nah ini gambarannya. Nyata berarti ini tantangan BPM ya kan, nanti ke depan bagaimana membuat keterampilan manajemen di dalam surat menyurat, administrasi, perkantoran, itu perlu lah. Itu saya tambahkan ya kemanfaatnya supaya, nah mudah-mudahan dengan podcast ini nanti banyak mahasiswa yang mulai mendaftar berinduin ya. Jadi kami evaluasi memang. Jadi contoh tadi kalau ada mahasiswa hanya masuk sebagai pengurus organisasi hanya untuk mendapat sertifikat, ketahuan nih. Maka sertifikat hanya diberikan kalau mendapatkan nilai tertentu. Itu harus ada. Jangan hanya menjadi SK-nya aja. Nanti sertifikat SK itu namanya. Nah, ya kan? Ya, jadi itu harapan Pak Budi sini itu. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Iya, baik. Demi kebaikan kita semuanya. Iya, betul. Nah, berarti kalau misalkan di sini Ormawa itu setiap masing-masing anggotanya itu harus menyelaraskan tujuannya bersama-sama. Betul. Nah, tergantung dari ketuanya juga. Di sini posisi ketua itu adalah sebagai untuk mensentralisasikan informasi dan juga memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk para anggotanya. Oke deh. Nah, sekarang kita beralih lagi ke Kopepin. Kira-kira dari Kopepin sendiri nih, berdasarkan target-target yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, solusi-solusinya, kira-kira ada nggak sih pendapat dari Kopepin yang kira-kira relate gitu dengan organisasi? Banyak Pak, sebetulnya tadi udah banyak Pak Budi sebutkan juga, khususnya terkait internal ya. Karena menurut kita pribadi gitu, maksudnya di tahun 2022 ini kalau ngomongin terobosan banyak gitu kan ya Pak ya. Kita mau ngadain acara A, B, C, D, belum lagi dari anak-anak kita juga ada beberapa request ini itu. Tapi menurut kita concern utama adalah adaptasi internal dulu. Gitu. Dan tadi Pak Budi udah sempat bicara juga bahwa ada aja lah anak-anak anggota yang ikut UKM, ikut Ormawa cuma pengen dapat sertifikat. Itu makan sehari-hari kita gitu kan. Dan itu juga jadi tantangan kita bahwa gimana cara kita mengembangkan internal gitu. Itu yang menurut saya cukup relate lah gitu. Dan betul bahwa Ormawa ini jadi tempat medium baru buat kita belajar praktek langsung
Dalam artian bukan berarti kita cuma senang-senang doang. Di Ormawa sendiri juga banyak. Ini kita buka-bukaan aja ya. Di Ormawa sendiri juga banyak kesulitan-kesulitan yang kita lakuin gitu kan, dari ya terutama dana. dana khususnya. Saya langsung tebak kan. Iya. Dana, terus kita juga ada ngadepin birokrasi juga sedikit banyak gitu kan, tapi yang paling penting gimana cara kita berinteraksi sama lain. Itu sering kita baperan lah, di ghosting langsung, wah dia benci sama saya nih gitu. Maksudnya kita kayak gitu-gitu tuh banyak gitu, dan itu jadi tantangan yang sayangnya tuh kalau misalnya belum teradaptasi, banyak mahasiswa tuh yang cepat nyerah gitu. Nggak dapat impact apa-apa saya di UKM ini, keluar aja lah. Padahal kesulitan-kesulitan itu yang justru jadi stepping stone kita mau berkembang atau enggak gitu loh. Bedanya belajar di kelas yang Pak Budi bilang barusan adalah kalau di kelas kan benar-benar dituntun oleh dosen. Di sini kita sendiri gitu. Ada tantangan tuh ya udah hadepin, dan mereka yang bisa ngadepin bisa dijamin itu bakal berkembang sedikit banyak. Jadi tahu orang, jadi tahu cara ngadepin masalah, jadi tahu cara berinovasi pas waktunya udah mepet misalnya gitu kan. Nah itu yang dipelajarin dari Ormawa yang sebetulnya ya bukan terbatas di sosial doang, mungkin di semua juga sebaiknya begitu kan ya gitu. Jadi cara mengajarkannya itu cara mengajarkan untuk dewasa gitu, menghargai pilihan sendiri gitu. Mereka yang milih buat bertahan, mereka yang bakal berkembang kan gitu. Itu yang sebetulnya paling berdampak lah dari Ormawa ini gitu. Dan itu yang sayangnya menurut saya sendiri belum cukup dilihat dari semuanya gitu. Lihatnya ya jatuhnya fokus ke SKM doang lah, biar dapat teman doang. Iya itu pasti bakal dapat. Tapi utamanya itu lu harus bertahan gitu. Kalau kesusahan tuh jangan nyerah, bertahan aja, pasti bakal dapat manfaatnya sendiri gitu. Ya aku sendiri kan belum jadi pekerja lulus atau apa ya Pak ya. Di dunia kerja bagaimana juga baru sebatas magang nih kan. Tapi yang bisa aku sampaikan adalah yaitu nggak mungkin sia-sia, asal mau bertahan dan mau evaluasi diri, begitu aja di Ormawa ini gitu. Kalau kita cepat nyerah, nggak mau evaluasi diri, Ormawa sebagus apapun itu yang nggak bakal ngajarin. Iya, saya setuju. Sorry to say gitu ya. Tapi ya balik lagi ke you orang. You maunya gimana? You maunya cuma gampang-gampang ya berkembangnya sedikit-sedikit kan gitu. You maunya bertahan ngadepin challenge baru disikat gitu kan, pasti bakal dapat amanahnya lah gitu. Nggak mungkin sia-sia. Itu terus ya paling gitu sih yang sangat relate dari yang Pak Budi omongin. Selain yang tadi udah banyak banget yang dibahas, itu cukup mewakilkan lah Pak buat kita Ormawa gitu. Oke, berarti kalau misalkan berdasarkan dari Kopepin sendiri nih, yang aku tangkap ya, dari individunya dulu punya kemauan, terus juga mental baja lah, maksudnya kayak yang penting dalam keadaan sesulit apapun tuh yang penting kita struggle dulu gitu. Jangan kayak susah banget sih, ya udahlah nyerah aja deh, maksudnya kayak lu aja deh yang maju deh gitu. Nah justru kita kan di tahun yang baru juga kita harus punya kemauan, kedewasaan lah intinya, maksudnya kayak apa-apa jangan baper, terus apa-apa juga kita harus berani ngambil resiko gitu kan. Terus juga kita juga bisa apa-apa tuh saling, ya kalau seperti yang tadi Kopepin bilang gitu kan, kalau yang namanya organisasi juga teman pasti dapat, serti juga dapat. Tapi yang nggak didapat itu kan yang biasanya jarang itu keterampilan dan juga mental. Nah biasanya nih kalau misalkan interview kerja nih teman-teman, biasanya tuh suka ditanyain apa sih kira-kira yang pengalaman organisasi kamu tuh atau kegiatan project apa yang bikin kamu tuh struggle gitu, maksudnya kayak apa yang membuktikan kamu telah struggle untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu. Nah di situ tuh kalian bisa menceritakan lah pengalaman organisasi kalian. Nah di situ pentingnya organisasi juga bisa bukan hanya mempercantik CV, tapi juga ya seperti yang saya bilang tadi ya, memperkuat mental lah, maksudnya kayak ibarat kata kalau seandainya di CV ada sertifikat A, B, C, D, E, F, G, tapi kita nggak bener-bener ngelewatin struggle kan jatuhnya munafik ya Pak ya. Iya betul. Jatuhnya ya udah itu bukan sertifikat kita yang bener-bener, dibanding saya misalnya sertifikat cuma satu nih, tapi bener-bener di acara itu kita sungguh-sungguh dapat bener-bener ya dapat pressure yang cukup supaya kita bisa belajar, kita ada self evaluasi. Satu sertifikat itu jauh lebih berarti valuable gitu kan.
buat kita sendiri dan buat mereka yang mau hire kita kan gitu. Ada kualitasnya di sini gitu loh. Kasar gitu. Betul. Oke, setuju banget ya teman-teman. Jadi jangan asal banyak sertifikat terus yang penting keterima kerja gitu. Bukan, tapi yang penting adalah value kalian juga dan juga keterampilan yang kalian punya gitu, yang pernah kalian salurkan, apa yang pernah kalian kerjakan. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Ko Pepin. Nah, selanjutnya nih ke Pak Budi lagi. Kira-kira ada nggak sih Pak harapan-harapan atau kesan-pesan nih yang mungkin bisa disampaikan baik kepada mahasiswa maupun ormawa nih di untuk tahun 2023? Baik ya, yang pertama tentunya untuk mahasiswa dulu ya, Iya, karena betul. umum. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan antara mahasiswa dan ormawa. Iya, betul. Iya. Kalau mahasiswa itu bagian dari mahasiswa, ormawa ya, ormawa juga demikian. Betul. Karena itu satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Betul. Iya kan? Oke. Mari, tapi sama aja ya. Jadi gini, saya akan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pepin tadi ya. Jadi benar juga tadi yang berkaitan harapan saya. Yang namanya sertifikat itu mahasiswa jangan mengejar banyaknya sertifikat. Betul. Saya kan bisa ikut webinar. Betul. Iya kan? Langganan. Webinar. Kita tahu kalau saya itu webinar itu saya dapat sertifikat pasti kualitasnya belum tentu sebagaimana yang tertulis di situ. Kan seperti kuliah kan? Iya kan? Ya dia tidur yang penting dapat sertifikat, lolos SKKM. Nah, Pak Budi udah evaluasi, ternyata ada kelemahan ketika kita mencoba implementasi KKM. Maka saya harapkan seperti apa? Anda ini jangan hanya mencapai target minimal. Contoh, saya ikut Ormawa itu adalah hanya untuk memenuhi SKKM supaya nanti ketika kami ujian skripsi bisa memenuhi syarat. Nggak boleh begitu. Kalau tujuan itu salah. Nah, itu hanya fasilitas yang dilakukan, yang diberikan untuk bagaimana cara mencapai tujuan. Tujuan mahasiswa itu apa? Lulus. Ketika lulus, tidak hanya lulus dengan kumlot IPK bagus, ya kan? Iya. Tetapi dia akan dibutuhkan oleh perusahaan. Bukan dia membutuhkan perusahaan, ya, dia dibutuhkan oleh tempat kerja. Kalau dia banyak sertifikat dengan kualitas keterampilan yang unggul dibanding yang lain tadi kan ya, maka perusahaanlah yang memburu. Saat ini aja, ya ini nggak sombong Ibi ya. Iya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mencari lulusan kita, sudah dipesan. Makanya kemarin kan kita senang kan adanya offline ini, kampus sharing udah mulai datang dari AHM. Itu langganan. Bahkan ada perusahaan mengatakan pokoknya mahasiswa kalau ngelamar udah saya terima. Ini, tapi saya bilang jangan dulu dilihat. Kenapa? Kampus akan malu kalau mereka nggak bisa kerja. Iya. Nah, makanya itu kita harus tetap saya pesan itu. Nah, tapi dia menekan itu artinya apa? Ke Pak Budi supaya lulusannya banyak Pak yang ditawarkan ke saya. Nah, artinya kan perusahaan ini benar-benar membutuhkan lulusan ini. Nah, ini justru kebahagiaan kita. Nah, kita jangan menjauhkan perusahaan yang butuh tadi. Ketika perusahaan membutuhkan kita berikan, ternyata kualitasnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Maka di sini yang Pak Budi menjaga. Oke lah, mari kita tingkatkan. Anda boleh berprestasi di kelas, tapi juga harus berprestasi di luar kelas. Contohnya apa? Tingkatkanlah tadi keterampilannya. Ya kan? Makanya ini adalah saya bersyukur ketika saya dulu kan antara kemahasiswaan dengan akademik kan dipisah. Iya. Mungkin ya, Pepin ketika pertama kali sini kan, bisa kan, banyak kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang tidak sinkron antara kebijakan akademik dengan kebijakan kemahasiswaan. Maka saya bersyukur, bukan beban buat saya. Justru ini senang, karena apa? Hal-hal yang berkaitan akademik langsung mengarah kepada ormawa, kegiatan kemahasiswaan. Kebijakan kemahasiswaan juga relevan dengan kebijakan akademik, jadi enak. Jalannya juga inline kan, sejajar, selaras dengan apa yang menjadi tujuannya. Ini yang kita harapkan itu. Karena apa? Kita ingin menciptakan tadi loh, lulusan yang harus memenuhi 4 aspek. Aspek keterampilan khusus dan aspek keterampilan umum tadi itu hanya dipenuhi oleh apa? Melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya kegiatan mahasiswa tadi. Ya kan? Itu harapan-harapannya. Tapi kembali lagi ya, karena Kak Kevin tadi kan berkaitan dengan tadi semangat ya. Jadi jangan langsung ketika ada persoalan itu adalah kemudian kita menjadi patah arang, patah semangat. Gak boleh. Itulah pembelajaran, ya. Kalau dikatakan dalam pewayangan kawah candri di mukanya Anda untuk ditempa menghadapi semua masalah. Ya kan? Masalah itu jangan dihindari, tapi harus dihadapi. Ya kan? Dihadapi dan diselesaikan.
ada persoalan, ada tantangan, hambatan ya, itu dirubah menjadi sebuah peluang. Makanya saya tahu yang dikeluhkan mahasiswa tadi, yang ketawa-ketawa tadi apa? Dana kan? Jangan. Dulu Pak Budi waktu ngelola organisasi kemahasiswaan itu nggak pernah memikirkan dana. Dana mudah dicari kalau kita tadi bisa menjadi unggul. Banyak yang akan mendanai. Banyak kreasi-kreasi yang bisa didapatkan. Yang paling simpel ya mencari dana ya. Nah gini aja. Kalau kita lihat kan, ini kan banyak mahasiswa waktu online ini. Coba dari soal-soal itu, soal-soal ujian dikumpulkan. Kita kasih training anak teman-teman ya. Coba siapa yang mau memberi jawaban soal ini? Nah, dijual. Tutorial itu kan. Joki bukan joki, beda joki beda. Joki beda. Jadi itulah dikembangkan itu. Itu jawaban. Contohnya simpel ya. Sekarang ini kan musim skripsi biasanya kan. Keluhan yang sering kali dihadapi mahasiswa apa? Mengolah data. Memahami SPSS, PRS. Mau dicoba diselenggarakan. Ya kan, ya pelatihan berkaitan itu bayar, dan itu pihak luar mau kalau itu diumumkan di luar. Ini salah satu terobosan untuk mendapatkan dana. Ya, dan ternyata banyak mahasiswa kita ini bagaimana mendapatkan dana dari sponsor. Nah, ini salut saya. Saya hargai benar teman-teman UKM itu bagaimana dia bisa mendapatkan dana sponsor itu. Nah, kalau kita mendapat dana sponsor itu direkap ya, dilakukan direkap itu supaya nanti tahun ke depan penerus dari organisasi itu bisa melanjutkan. Oh dulu pernah jadi sponsor ini, itu tolong dicatat gitu. Nah ini adalah yang saya harapkan. Jadi gitu pada para mahasiswa khususnya, ayo marilah ya, Anda mencari keterampilan dua aspek ini selain di kelas melalui studi kasus, marilah masuk ke dalam Ormawa. Ormawa nanti banyak kegiatan-kegiatan di lapangan di luar yang tadi berdampak eksternal kan. Kalau dia banyak melakukan kegiatan eksternal berarti punya dampak keterampilan. Ini nggak bisa didapat di kelas ya, percayalah. Supaya Anda nanti kerja itu tidak canggung. Ya, sudah biasa menghadapi persoalan, menghadapi pemimpin yang diktator, menghadapi karakter pemimpin macam-macam lah. Kita tinggal bagaimana kita menyesuaikan. Nah, kalau kita bisa menyesuaikan ya kita lulus saja jalannya itu ya. Gitu ya. Jadi itu harapan-harapan yang saya lakukan. Makanya Ormawa ini adalah merupakan tempat pembelajaran kedua setelah di kelas. Harapan saya itu, makanya nggak bisa dipisahkan kan antara akademik dan kemahasiswaan. Itu harapannya seperti itu. Oke, baik Pak Budi. Oke, mungkin di sini yang saya tangkap adalah bahwa teman-teman ini jangan pesimis gitu. Yang penting kalian tuh tingkatin aja value diri kalian gitu melalui bukan hanya pembelajaran di kelas tetapi juga melalui Ormawa. Intinya cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya, jangan males ya buat nyari gitu. Jangan males membaca juga karena kebanyakan di sini kan kendalanya adalah males mendingan tidur gitu. Apalagi kayak sebentar lagi kan menjelang UAS. Nah, makanya teman-teman mungkin bisa mulai nyicil dari sekarang atau juga bisa mengambil kelas-kelas di luar dari kampus gitu. Kan sekarang udah ada yang namanya program Kampus Merdeka ya, Pak ya. Makanya di sini teman-teman tuh juga bisa memanfaatkan program ini tuh dengan baik gitu. Oke deh. Nah, sekarang nih, kalau tadi kan harapan versi Pak Budi. Nah, kira-kira kalau misalkan harapan versi Kopepin sendiri nih apa nih? Harapan dari aku sendiri ya. Aku sendiri sebenarnya ya hitung-hitung udah dari maba lah ya Pak ya. Ikut kegiatan sosial ini, ikut Ormawa, ngelihat perkembangannya online ataupun offline. Dan banyak banget yang sebetulnya jujur agak kaget. Pernah beberapa kali kan ibu cerita, ibu kan kerja lah ya Pak ya, di perusahaan gitu. Masalahnya tuh ternyata ya sama-sama aja gitu loh. Yang udah saya lihat di Ormawa kayak SOP-nya lah, SOP perusahaan yang nggak bener lah, terus si pemimpin yang banyak minta lah, anak buah yang nggak bisa diandelin lah. Itu tuh semua yang ternyata makanan tiap hari di perusahaan itu yang kita udah lakuin gitu loh. Dan itu yang harapan aku sebenarnya simple. Mindset dari mahasiswa untuk melihat Ormawa tuh bukan cuma wadah buat kita bikin acara doang. Acara tuh cuma medium doang buat kita pelajarin diri sendiri sebetulnya itu. Jadi dibalik gitu. Bukannya kita bikin acara. Ya, acara bagus, berdampak dengan eksternal tuh sangat bagus gitu kan, Pak. Cuman lagi-lagi untuk bisa Ormawa itu memberikan value yang yang benar-benar berguna itu kalau seandainya kita evaluasi diri gitu loh, kayak di tiap acara gitu. Oh, ternyata aku ada kurang gini loh di mimpin divisi ini gitu. Kayak itu yang aku harapin buat mahasiswa ngelihat kalau ternyata Ormawa tuh potensinya gede gitu loh. Buat kita belajar surat menyurat ya Pak ya. Buat kita juga
kenal sama orang, gimana ngubah stranger jadi kayak keluarga sendiri gitu kan, nyesuaiin sama pemimpin yang diktator yang kayak yang tadi Bapak bilang gitu kan. Ya itu yang aku harapin anak-anak bisa lihat gitu. Oh, ini loh manfaatnya Ormawa, yuk ikut gitu. Yuk kita berkontribusi. Yuk jadiin Ormawa buat kita mengembangkan diri kan gitu. Sebetulnya gitu sih. Buat harapan sama buat Amel ikut donor darah sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Itu harapan aku di 2023. Oke, kok siap. Ya Pak ya. Kita pegang ya Pak ya. Betul. Nah, caranya mudah Mel. Kalau donor darah, saya nggak pernah lihat jarum sendiri, ngeri lihat. Ya, udah gini aja. Iya, saya gini aja. Dia mau diapain dah pasrah, mau diapain aja ya. Oke deh. Gitu, Mel. Oke, thank you nih Ko Beben. Iya. Harapan-harapannya tentunya yang terbaik lah di tahun ini. Pastinya Benar. Ormawa ini akan lebih aktif lagi, mulai dari anggotanya, mungkin juga sesama Ormawa ataupun juga dari mahasiswa-mahasiswa yang belum mengikuti Ormawa, silakan langsung ikut aja ya teman-teman ya. Tidak terasa waktu podcast ini telah berjalan begitu lama ya teman-teman, dan juga sangat seru nih perbincangan kita pada kali ini. Nah, maka dari itu di sini saya ingin menyimpulkan bahwa ya memang betul kalau misalkan di tahun 2020 hingga 2022 ini kita telah melewati banyak peristiwa hingga tantangan-tantangan nih sebagai mahasiswa. Tapi itu semua dapat kita lewati. Nah, dengan cara, gimana sih cara menjadi mahasiswa yang baik? Nah, cara mahasiswa yang baik itu bukan hanya tergantung dari IPK ya teman-teman ya. Rajin boleh, tapi juga harus pintar berorganisasi. Contohnya dengan cara mengikuti beberapa Ormawa di kampus IBQ Cianggi. Nah, seperti yang Ko Pepin dan juga Pak Budi bilang tadi, kita harus punya mental baja. Nah, tahun 2023, tahun baru, tentunya semangat baru ya. Tujuan baru juga. Dan semoga di sini saya ingin mendoakan semoga teman-teman di rumah juga bisa turut semangat juga untuk mengikuti Ormawa dan juga tetap menjalani tugasnya hingga akhir. Semoga teman-teman bisa menemukan value diri kalian agar nantinya bisa bermanfaat sebagai pengalaman organisasi. Nah, maka dari itu di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan juga Ko Pepin yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan. Saya ingin mendoakan semoga sukses selalu, sehat selalu. Semoga bisa memiliki semangat baru lagi di tahun 2023 dan juga tujuan-tujuannya dapat tercapai. Nah, so IBKers, don't forget to like and subscribe our YouTube dan juga follow akun Instagram kami di @bpm_ksb. So, see you on the next podcast. Bye-bye! Thank you for having us.